Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran Kecamatan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian rutin ketarjian di PCM Banan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk kajian kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan kitab kuning dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita angkat pada kajian kali ini? Ada beberapa alasannya, tapi diantaranya banyak di antara kita yang belum tahu sebenarnya posisi kitab kuning dalam manhaj tarjih atau dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah itu bagaimana? Apakah dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan? Artinya tidak dipakai sama sekali, langsung merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ketika para ulama sudah merumuskan ijtihad-ijtihad mereka, yang mana ijtihad mereka didokumentasikan dalam kitab-kitab kuning, apakah kitab kuning ini ijtihad-ijtihad yang ada di dalamnya itu masih kontekstual, maksudnya masih relevan pada konteks kita sekarang atau tidak? Atau ada beberapa permasalahan yang masih relevan dan ada yang tidak secara khusus dalam konteks muamalat duniawiyah. Kemudian yang ketiga, ini alasan yang cukup penting ya saya kira. Ada semacam kritik yang disampaikan oleh mantan PBNU yaitu SAS, Haji Said Akhil Siraj, ketika beliau menjadi narasumber di Sarasean Nasional 1 Abad NU. Topiknya atau temanya 1 Abad Kebangkitan Ulama Menuju Masa Depan Kebangkitan Bangsa di Hotel Grand Syahid Jaya, Jakarta, Senin tanggal 30 bulan 1 2023. Beliau menarik ya, maksudnya ada statement beliau yang provokatif atau apa nanti kita coba akan lihat ya. Atau memang ini berdasarkan fakta menurut beliau benar itu, atau try wongi gitu ya, suka mengeluarkan statement yang cukup kontroversial atau memberikan serangan pada pihak lain. Beliau mengatakan Muhammadiyah berjasa menjaga akidahnya umat Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda sehingga tidak murtad dan sekuler. Memang dalam catatan sejarah orang Muhammadiyah itu lebih dekat dengan pemerintah Hindia Belanda waktu itu, karena cara beragama orang Muhammadiyah ketika itu sudah, mungkin dalam konteks sekarang sudah moderat, artinya tidak anti Barat. Ketika Bayi Ahmad Dahlan menggagas sistem pendidikan modern, itu kan sebenarnya mengkombinasikan pendidikan pesantren yang di situ ada apa? Kajian kitab-kitab kuning dan sistem pendidikan modern atau barat yang di situ secara faktanya lebih maju. Pendidikan itu ada kurikulum yang jelas, kemudian ada baju seragam, ada kursi, ada bangku. Yang mana ini kan pernah difatwakan haram di awal-awal perjalanan sejarah pendidikan kita di Indonesia.
bahwasanya pendidikan yang ruangannya ada bangku, ada papan, dan yang lainnya itu dianggap menyerupai pendidikan Barat. Padahal ada hadis apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya mungkin fatwa ini dulu tidak 100% salah ya. Artinya mencoba umat Islam itu mereka mencoba menumbuhkan identitas sebagai umat Islam. Tetapi juga tidak 100% betul, karena yang kita ambil itu sesuatu yang nilainya modernitas, bukan hanya sekedar mengikuti Barat gitu. Sehingga itu namanya ijtihad, itu debatable. Pasti namanya ijtihad itu perdebatan. Pasti ada dua pandangan itu. Itu yang disebut ijtihad. Nah, karena Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah dakwahnya juga di institusi pemerintahan atau Hindia Belanda ketika itu, Muhammadiyah dengan gerakan dakwahnya bisa membentengi akidah umat Islam dari sekuler dan juga menjadi murtad. Artinya tidak mengikuti agama penjajah Hindia Belanda. Tapi ada susulannya. Artinya kalau tadi kan memuji, ini kontribusi Muhammadiyah untuk menjaga akidah orang yang bekerja di institusi Belanda. Tapi tidak ada kajian dan meninggalkan kitab-kitab maroji atau literatur primer. Karena dakwah Muhammadiyah lebih pada aksi-aksi. Mendirikan panti asuhan, mendirikan sistem pendidikan yang menggabungkan antara tradisional dan modern, kemudian bikin PKU dan seterusnya. Tetapi meninggalkan tradisi pesantren yang di situ kental dengan kitab kuning. Ulama Muhammadiyah dakwahnya lebih praktis, yang disampaikan ya langsung Quran dan Sunnah. Tidak menukil kitab-kitab kuning. Itu pun sampai sekarang Pak Yes, rata-rata mayoritas kajian di Muhammadiyah itu pasti kajiannya tematis. Kajian HP itu saja baru akhir-akhir ini Pak yang ngetren. Dulu nggak ada. Artinya kalau kajian di Muhammadiyah ya cukup dai-nya mengutip qala Allahu qala Rasulullah tanpa ada nukilan dari kitab-kitab kuning. Misalnya bagaimana analisa ulama dalam memahami ayat dan Al-Quran. Kalau Muhammadiyah paling analisanya dikontekkan dengan kekinian, realitas sosial bagaimana. Tapi pandangan-pandangan ulama, kedalaman ilmunya itu jarang disampaikan. Kemudian di era Pak Jarnawi Hatikusumo itu sudah ada tuduhan Muhammadiyah dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks Nusantara. Ada beberapa bukti tuduhan mereka ya, bukan bukti mereka. Yang pertama, Muhammadiyah sudah tidak mengikuti salah satu mazhab dalam konteks Indonesia ya, mazhab Syafi'i. Yang kedua, Muhammadiyah meninggalkan kitab kuning dan rata-rata bukunya kitab putih gitu. Artinya buku-buku terjemahan gitu. Ya, kadang khotib kita dalam khutbah juga qala Allah Ta'ala yang artinya tidak dibacakan ayatnya. Bukan khutbah semacam itu tidak sah ya, tetap sah ya. Tapi tradisi mengutip teks Arab termasuk apalagi Quran itu yang sakral ya, itu kadang diabaikan gitu. Oke. Nah sehingga kitab-kitab maroji atau kitab-kitab kuning itu mulai ditinggalkan oleh Muhammadiyah, apalagi di era majelis tarjih gitu, karena sudah fikih dalil atau fikih manhaji atau fikih sunnah. Sedangkan kitab-kitab fikih yang menjadi hasanah atau tradisi pesantren, misalnya orang belajar agama dari bawah, kalau mazhabnya Syafi'i atau dalam fikih yang belajar sulam Safinah, ada Safinatun Najat sama Sulam Taufik. Kemudian naik berikutnya Fathul Qorib, Mujib
yang ditulis oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Kemudian naik lagi Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian tingkat paling atas belajar Fathul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, kitab-kitab ini tidak menjadi tradisi Muhammadiyah. Dai-dainya juga jarang yang menguasai. Kalau sekarang, kalau dulu itu terbantah ya, karena dulu ulama-ulama Muhammadiyah itu juga didikan pesantren tradisional. Mereka paham terhadap kitab-kitab madhab. Misalnya Kiai Haji Mas Mansur itu dulu sebelum masuk Muhammadiyah kan temannya siapa? Kiai Haji Wahab Khas Buwo, belajarnya juga di Mesir. Jadi sebenarnya sangat paham terhadap kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Syafi'iyah, hanya saja mereka tidak bermadhab. Nah, sekarang ini kan semakin hari seolah-olah Muhammadiyah ini meninggalkan kitab kuning. Kitab kuning sudah tidak begitu populer karena rata-rata kitab putih tadi. Oke. Apalagi nanti ketika ditambah fakta bahwasanya Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah tidak memberikan perhatian terhadap kajian ketarjihan. Banyak amalan-amalannya juga tidak mengacu pada tarjih. Pokoknya compot sana, compot sini, yang penting senang dalam beragama itu. Maksudnya cari fatwa yang menyenangkan diri sendiri, kan mengikuti nafsu kan, bukan mengikuti dalil. Nah, kalau ini semakin berkelanjutan, maka pandangan Kiai Haji Said Agil Sirot itu mungkin di satu sisi benar, satu sisi ya memang orangnya suka kontroversial gitu. Kemudian dikatakan kualitas pemahaman Islamnya kropos karena meninggalkan turos atau tradisi kitab kuning. Itu kritik yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot. Nanti terserah jenengan menilai statement ini. Apakah statement ini hanya melontarkan isu di publik atau menyerang organisasi atau ormas yang tidak sama dengannya, atau memang ini sesuai dengan fakta, atau menjadikan kita terpicu untuk menghidupkan tradisi keilmuan di Muhammadiyah yang selama ini keilmuan di Muhammadiyah itu hanya bangun bangun sekolah, bangun universitas, bangun ini, tapi keilmuannya tidak menjadi concern gitu. Tidak pernah tradisi keilmuan, kajian-kajian itu belum begitu muncul gitu, ataupun kajian-kajian formalitas. Akhirnya ya tadi menyampaikan Islam tapi dengan pemahaman yang kualitasnya kropos tadi. Oke. Lalu kemudian Kiai Haji Said Agil Sirot atau SAS itu menyebutkan Sarawat Hadoriyah NU atau kekayaan peradaban NU. Yang pertama secara fisik ada pondok pesantren. Pondok pesantren itu tidak lepas dari textbook atau yang dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar, yaitu kitab kuning. Di antaranya yang dicontohkan Fathul Mu'in, itu yang dicontohkan beliau. Dan bahkan kitab ini meskipun levelnya kan tingkatan kitab fikih yang paling bawah Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Tapi kalau sudah paham Fathul Mu'in itu, makanya guyonannya mereka sudah layak jadi kiai. Dan bahkan kalau mau jadi PBNU ya syaratnya harus hafal Fathul Mu'in. Tapi paling tidak bisa mengurai Fathul Mu'in. Nah, kita di Muhammadiyah itu standar keilmuan apa kan nggak ada Pak. Apakah tokoh Muhammadiyah dari Muhammadiyah harus khatam HPT jilid 1? Kan nggak ada Pak. Terus pokoknya yang dirawat maju gak wis kalau di masjid kan asal di jadwal takmir selesai. Pandai pun kalau nggak dijawab jadwal kan nggak bisa khutbah Pak. Tergantung yang memilih kan itu. Tidak ada standar yang jelas. Maksudnya kalau orang pandai kalau tidak dijadwal kan mau langsung baik.
mimbar terus khotbah kan enggak. Ngaji kalau nggak diminta ya langsung saya pandai terus ngaji kan enggak loh. Ya, karena tadi standarnya tidak jelas gitu. Oke. Kemudian di pesantren ada metode utawi iku. Ini hasanah keilmuan yang dianggap tadi sebagai budaya NO. Yang di Muhammadiyah juga, karena Muhammadiyah itu masa awalnya ternyata ini menarik ya. Kalau kita lihat buku terbitan Taman Pustaka, itu ternyata sastra Jawanya itu kental. Ada sastra Jawa seratan Latin, ada sastra Jawa seratan Arab atau Pegon. Artinya tulisan Carakan itu Wonocoroko dan juga Pegon itu ternyata di awal-awal menjadi khasanah atau tradisi keilmuan di Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah itu lahir dari masyarakat Kauman di Jogja yang tradisi Jawanya itu masih kental, mungkin lebih kental Jawa daripada Surabaya atau Jombang ya. Tetapi perkembangan berikutnya Pak, karena memang Muhammadiyah lebih banyak diikuti oleh orang-orang yang kelas menengah atas atau orang yang berpendidikan modern gitu. Mungkin tradisi ini mulai tergeser sehingga bahasa Indonesia yang lebih dominan, apalagi Mbak Ahmad Dahlan dulu sudah memiliki gagasan Muhammadiyah itu bukan lokal Jogja, Kauman atau Jawa, bahkan harus lintas atau menjadi ormas nasional. Terlebih setelah Sumatera masuk ke dalam Muhammadiyah, sehingga dari Jawa menjadi bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Sekarang kajian-kajian di Muhammadiyah ya rata-rata bahasa Indonesia. Dai Muhammadiyah suruh ngaji bahasa Jawa juga gelepotan kan itu. Bukan itu baik atau enggak ya, paling tidak peradaban yang baik itu kan peradaban yang punya banyak kekayaan gitu. Dan utawi iku itu masih dilestarikan di NO ya. Misalnya Syed Agil menyebutkan di dalam Fathul Mu'in ada faslun fil jihad, tapi setelah saya cek di Fathul Mu'in itu bukan faslun fil jihad tapi babul jihad. Maksudnya dia menguat Fathul Mu'in berdasarkan hafalan, karena Syed Agil juga lulusan Timur Tengah, artinya bahasa Arabnya cukup mahir. Dia menyimpulkan dengan redaksi beliau, bukan redaksi literal kitab loh. Makanya kalau jenengan cek Syed Agil fasih sekali, tapi jenengan cek di Fathul Mu'in, redaksi Fathul Mu'in bukan kayak yang ia sampaikan. Tapi itu boleh kalau memang mengutip secara makna, bukan secara literal gitu. Saya sudah cek ya. Saya sejak kecil dulu belajar Fathul Mu'in, masa ada Fathul Mu'in kok bahasanya sederhana itu. Saya nggak usah saya sampaikan. Faslun fil jihadi wa fardu kifayatin ma'ratan fi kulli am dan seterusnya ya. Wa anwa'uhu arba'atun, macamnya 4. Itu saya cari di kitab Fathul Mu'in kok nggak ada. Mungkin yang disampaikan secara makna ya. Ini saya babul jihad utawi iki iku bab kang mertelaake masalah jihad. Nah, tradisi ini yang tidak ada di Muhammadiyah dan kekayaan NO. Kemudian ila hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah itu juga kekayaan NO. Kalau kirim Al-Fatihah itu harus pakai bahasa Arab. Kalau kita tujukan Al-Fatihah ini untuk Nabi Muhammad, itu kata Syed Agil itu juga oke-oke saja, tapi itu bukan peradaban NO. Kalau orang NO itu entah paham yang dibaca atau tidak, itu ya pasti bahasa Arab. Oke. Terlepas nanti ini bagaimana kita menyikapinya, tapi yang jelas kita ingin mencoba mengkaji sejauh mana posisi kitab kuning dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Yang pertama, ketika kita bicara fikih, ini sebagai pengantar saja. Fikih sudah kita kaji di masa Nabi dan masa sahabat. Fikih itu artinya al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang dalam, atau karena bahasa
kita sekarang ya deep understanding, pemahaman yang cukup dalam yang mengenai suatu kajian, tidak hanya fokus dalam hukum-hukum Islam atau ahkam fardhiyah. Kemudian di masa Imam Abu Hanifah, pemahaman fikih itu menyempit menjadi kajian yang membahas isu-isu teologis. Sehingga Imam Abu Hanifah menulis kitab yang namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Fikih yang besar itu bicara masalah usuluddin, masalah tauhid atau masalah akidah. Meskipun Imam Abu Hanifah itu peletak dasar ilmu usul fikih, tapi usul ilmu fikih, peletak dasar ilmu fikih, tapi fikih yang kita pahami dengan pemahaman pasca Imam Syafi'i, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang amaliyah, yang sifatnya praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsiriyah yang terperinci. Jadi masa Imam Syafi'i fikih itu dibawa pada kajian-kajian yang berkaitan dengan hukum Islam gitu. Kemudian pasca Imam Syafi'i, ulama itu hanya memberikan syarah, penjelas atas matan atau kitab teks yang sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Kemudian hasyiah, penjelasan atas penjelasan, sudah penjelasan dikasih penjelasan lagi, itu namanya hasyiah. Kemudian ta'liqat, memberikan penjelasan tapi parsial, hanya mengambil beberapa poin saja, tidak secara komprehensif atau dianalisa word by word, satu kata demi satu kata. Kalau word by word itu biasanya ya syarah atau hasyiah. Nah, sehingga ketika majelis tarjih mencoba merumuskan beberapa kajian yang judulnya itu fikih, sebagaimana dalam HPT jilid 3. Ada fikih air, fikih kebencanaan, fikih tata kelola, kemudian fikih zakat kontemporer, dan fikih-fikih yang sudah banyak itu. Sehingga majelis tarjih berpikir gitu, kalau tema-tema atau judul-judul yang kita pakai itu fikih ini maksudnya mau merujuk pada apa gitu? Maksudnya mau merujuk di masa siapa? Atau merujuk pada masa di era Imam Syafi'i itu, atau pasca Imam Syafi'i, bahwasanya fikih hanya bicara tentang masalah hukum. Padahal fikih Muhammadiyah tidak hanya menilai dari aspek aspek hukum, tapi juga dari sisi teologis, dari sisi sosiologis, antropologis, dan seterusnya. Artinya karena pendekatannya sudah tidak hanya bayani tapi juga burhani, irfani, apalagi ditambah dengan dua asumsi. Ada asumsi integralistik atau induktif tematis, istiqra' maknawi, dan ada jenjang norma. Kemarin sudah kita kaji ya. Nah, sehingga ketika Muhammadiyah pakai fikih, maka fikih ini dikembalikan pada masa sahabat, bahwasanya al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang dalam mengenai kajian terhadap persoalan apapun itu, tidak harus dilihat dari sisi hukum. Makanya fikih-fikih kebencanaan itu kan pendekatannya banyak, Pak. Tidak hanya bicara tentang hukum. Kalau fikih kebencanaan bicara tentang hukum, berarti nanti membicarakan status sholat apa, Pak? Sholat kalau tidak ada air, berarti tayamum kan. Kemudian jamak qashar ketika terjadi bencana boleh atau enggak kan itu. Atau mungkin itu kan dari aspek fikihnya, Pak. Tapi ternyata fikih kebencanaan kita kajiannya luas, Pak. Dan sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu modern. Oke. Berikutnya ada buku. Ini bukunya menarik, Pak. Kalau bisa jenengan miliki ya. Karena ini kalau kita baca buku-buku ini tahu sejarah Muhammadiyah gitu. Nah, ada buku yang judulnya itu Matahari Muhammadiyah. Maksudnya mengkaji atau mengupas riwayat hidup tokoh-tokoh Muhammadiyah. Makanya disebut Matahari Muhammadiyah, orang yang banyak berpengaruh di Muhammadiyah. Di antaranya Kiai Haji Mas'ur, inisiator berdirinya Majelis Tarjih, kemudian pernah menjadi PP Muhammadiyah, yang ditulis oleh Haji Jarnawi Hadi
Kusumo. Ini anaknya Ki Bagus Hadi Kusumo. Mas Mansur di dalam salah satu forum Muhammadiyah itu pernah berbicara atau berpidato tentang 6 tahap perkembangan tasyri' Islami. Bagaimana hukum Islam itu terbentuk. Yang pertama pada masa Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas artinya apa? Al-Quran atau wahyu itu turun, Nabi menjelaskan ayat Al-Quran. Karena Nabi itu mubayyinul Quran atau mufassirul Quran. Artinya segala persoalan bisa direspon oleh wahyu dan dijelaskan oleh Nabi. Artinya umat Islam tidak mengalami permasalahan tentang agama, karena yang merespon apa? Sudah wahyu secara langsung. Kemudian di zaman Khulafa ar-Rasyidin yang 4 itu, Islam sudah mulai keluar dari Mekah dan Madinah sampai Syam, sampai Mesir, bahkan sampai Asia Barat atau Islam di Barat, di Maroko, Aljazair, bahkan sampai Andalus atau Spanyol. Yang Islam di sana, di Spanyol, hidup atau ada di sana selama 8 abad. Artinya di masa sahabat itu problem atau dinamika pemikiran umat Islam itu mulai muncul. Nanti bagaimana merespon filsafat ketika Islam masuk di Syam, Suriah itu kan dulu tradisi filsafat juga. Kemudian di Mesir, artinya mulai terjadi dinamika pemikiran gitu. Bagaimana sikap Islam terhadap agama-agama atau pemikiran di luar Islam. Kemudian di masa sahabat yang muda atau sighar sahabat dan tabi'in. Kemudian setelah itu baru masa perkembangan ilmu fikih gitu. Ilmu fikih. Itu Imam Abu Hanifah meninggal 150. Imam Abu Hanifah itu ada yang mengatakan beliau tabi'in. Tabi'ut tabi'in gitu. Kemudian masa lahirnya ulama-ulama mazhab. Sebenarnya mazhab itu banyak ya, tapi yang eksis ya 4 itu. Kalau sekarang masih 8 sebenarnya. Tapi secara umum kalau Sunni ya 4 itu. Misalnya mazhab Syafi'i, mazhab yang secara umum diikuti oleh orang Asia Tenggara, Mesir, kemudian Suriah, kemudian Yaman, tapi Yaman Selatan. Hanafi ini mazhab yang pengikutnya cukup banyak, karena mazhab Hanafi ini pernah menjadi mazhab resmi di dalam kekuasaan Islam. Saya Turki Utsmani saja mazhabnya apa? Hanafi. Bahkan sampai sekarang di Mesir meskipun mayoritas Syafi'i, tapi orang nikah itu uzawi juga ala mazhab al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit. Ijab kabulnya nikah itu disebutkan mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Itu karena warisan Turki Utsmani. KHI kompilasi hukum Islamnya mengikuti mazhab Hanafi lah gitu. Kemudian Maliki ini yang mayoritas di Afrika ya. Kemudian Hambali mazhab ekstrim di Arab Teluk, terutama Saudi Arabia. Kemudian berikutnya masa taklid buta. Masa taklid buta itu maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya ditekuni oleh para ulama, sedangkan orang awam itu mencukupkan diri mengikuti fatwa para ulama. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu mulai ditinggalkan dan diganti fatwa ulama. Kemudian orang-orang mencukupkan, terus belajarnya kitab kuning ya, gak usah langsung ke Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki syarat yang memenuhi untuk berijtihad. Sehingga kalau terjadi kontradiktif antara Al-Quran dan Sunnah dengan fatwa para ulama, kalau konteks Indonesia fatwa kiai, ya didahulukan fatwa kiai atau ulama. Kenapa? Awak musuh kok berusaha balik ke Quran dan Sunnah. Quran iki apal maca Quran tajwid JNS sing salah.
hadis ya sak petuke ya, artinya enggak apa sak petuke itu yang penting tahu hadis dikutip itu, enggak tahu, enggak pernah mempelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya ya. Bahasa Arab juga enggak bisa pakai baca kitab apa putih ya. Terus kok apa menyalahi dawuh Mbah Yai yang sudah lama belajar di pondok, kitab kuning sampai setengah hafal, tapi enggak hafal pun setengah saja. Oke. Itu masalah taklid buta, sehingga semua permasalahan baik yang kecil maupun yang besar itu ya dikembalikan pada kitab kuning, karena kitab kuning ini dianggap sudah bisa merespon berbagai macam persoalan. Jarang yang dikembalikan pada Quran dan Sunnah, sehingga konsekuensi pandangan ini lahirlah apa? Pandangan yang mengatakan apa? Pintu ijtihad sudah tertutup atau babul ijtihad apa mughlaq. Misalnya contoh bagaimana gambaran taklid di Mesir atau di dunia Arab yang disampaikan oleh Syekh Said Sabiq. Kitab ini menarik Pak, karena Fiqhus Sunnah ini sudah diterjemahkan ya, saya tampilkan yang terjemah. Fiqhus Sunnah itu kan fikih yang tidak bermadhab, tapi tetap mengapresiasi madhab. Artinya nukilan-nukilan pendapat madhab itu masih ditampilkan ya, tapi tidak mengikuti madhab tertentu. Dulu kitab-kitab fikih, kalau orang belajar fikih itu ya pasti mengikuti madhab. Ini kontribusi Syekh Said Sabiq sehingga mendapatkan penghargaan Malik Faisal ya, sebagai ulama yang mempermudah kajian fikih. Artinya orang langsung dibawa ke Quran dan hadis atau sunnah. Meskipun dulu kitab ini berasal dari majalah Ikhwan al-Muslimin, karena Syekh Sabiq ini kan pengikut Ikhwan Muslimin, yaitu organisasi atau gerakan atau harokah yang didirikan oleh Hasan al-Banna yang ada di Mesir itu. Dan ini gerakan Islam yang semua di negara ada Pak, cumanya tidak selalu pakai nama Ikhwan Muslimin. Oke. Said Sabiq itu menulis tahun 1965 atau 65 ya. Kok 1946, mohon maaf ya. 1946. Sebenarnya kitab usulah kita itu sudah 1929 itu tidak bermadhab, sayangnya tidak lengkap gitu. Karena kan prosesnya lama kan. Kitab usulah coba kalau Muhammadiyah sejak dulu, sekarang fikihnya sudah komprehensif itu. Teksnya Arab semuanya kan luar biasa. Nah, di fikih sunnah ketika Syekh Sabiq menjelaskan di dalam muqaddimahnya tentang gambaran taklid ya. Ketika para ulama, sebagian ulama mengatakan taklid pintu ijtihad itu sudah tertutup. Di sana disampaikan pendapat Al-Imam Al-Karhi. Kullu ayatin aw hadis, setiap ayat atau hadis yukhalif ma'alaihi ashabuna, yang kontradiksi dengan pendapat sahabat-sahabat kita, maksudnya sahabat madzhab, fa huwa mu'awwal atau mansukh, maka ayat Quran atau hadis itu harus ditakwil atau dimansukh. Maksud itu apa? Dihapus. Artinya kalau ada hadis atau ayat kontras dengan pandangan madzhab, itu yang dimenangkan pandangan madzhab. Ayat atau hadisnya yang ditakwil atau mungkin ini dianggap sudah mansukh, berarti sudah tidak berlaku. Sehingga yang terjadi apa? Wasaratis syariah ya aqwal fuqaha. Ketika itu yang disebut syariat itu ya pandangan-pandangan ahli fikih. Kalau konteks Indonesia ya kitab kuning itu syariat. Wa aqwalul fuqaha ya syariah. Dan pandangan-pandangan ahli fikih itu syariat. Wa'tubira kullu ma yakhruju an aqwalil fuqaha mubtadi'an la yuthaqu bi aqwalihi wa la yu'taddu bi fatawihi. Dan setiap yang keluar dari pandangan-pandangan para ahli fikih, orang yang keluar dari pandangan-pandangan ahli fikih itu disebut mubtadi', pelaku bid'ah. Sehingga di awal-awal Muhammadiyah tertuduh pelaku bid'ah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pelaku bid'ah, statementnya
dianggap otoritatif atau tidak, atau dipercaya atau tidak? Ya tidak. Dan bahkan kalau memberikan fatwa itu fatwanya apa? Tertolak atau sesat. Ada dulu saya sampaikan kitab apa? Tanwirul Qulub. Setiap orang yang beramal dengan Quran dan Sunnah secara langsung tidak mengikuti mazhab apa? Dzalun mudhil kan gitu. Sesat untuk dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Itu contoh bagaimana sikap fanatisme terhadap mazhab itu muncul. Nah, imam-imam mazhab ini nih Pak ya. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i. Artinya semua kitab mazhab Syafi'i itu memang ada silsilahnya yang sampai pada kitab Al-Um. Ini contoh saja ya. Kalau kita bahas satu pertemuan nggak selesai nih. Ada dari Al-Um, ada Mukhtasar Muzani, ada Nihayatul Matlab fi Diradil Madhab, ada Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, kemudian ada Muharrar, Minhajut Talibin, nanti sampai Manhajut Tulab jadi Fathul Wahab. Artinya semua kitab mazhab Syafi'i itu ya pasti nanti menginduk pada kitab Al-Um. Tapi kemarin sudah kita bahas kalau tarjih kita itu menginduk kemana gitu. Nah, itu. Putusan tarjih kita itu di HPT jilid 1 atau jilid 3 itu nanti nginduk atau sanadnya kemana? Kan nggak ditemukan kan? Ya, sanadnya ya langsung Quran dan Sunnah itu saja. Sehingga muncul tuduhan loh, kalau gitu HPT kita tidak bersanad. Okay. Kemudian kitabul ini contoh ya, paling nggak dengan tahu loh, ada kitab itu gini lah. Ini kalau beli mahal Pak, tapi bacanya, cara baca, bisa baca itu lebih lama juga. Sudah bisa baca, nggak ada waktu untuk baca juga sama saja. Pokoknya repot, tantangannya banyak. Mau beli juga harus uangnya lumayan. Nanti sudah punya, bagaimana kita cara baca? Belajar nahwu shorof dulu. Sudah bisa nahwu shorof, nggak ada waktu. Waktu saya sibuk kerja. Suruh membaca ini bagaimana? Masih pokoknya tantangannya banyak. Tapi paling tidak, meskipun ya kita nggak bisa mengkaji, tapi paling tidak tahu ada kitab apa Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya bukan ditulis oleh Imam Syafi'i secara langsung. Itu diimla'kan itu didiktekan kepada muridnya, sehingga yang menulis itu muridnya. Makanya di sini kita ambil contoh ya. Ini sekedar supaya jenengan tahu bagaimana kok mengerucut pada kitab yang kecil itu nanti Sulam Taufik, Sulam Safinatun Najat dan seterusnya. Asalnya dari kitab Al-Um. Misalnya kita ambil kitab Thaharah. Di sini dikatakan akhbaruna Rabi ibn Sulaiman, menceritakan kami Rabi ibn Sulaiman, karena Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi ini sahabatnya Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab Al-Um. Jadi kitab Al-Um itu tidak ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Makanya di sini qala Syafi'i, qala dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang menulis qultu dawuh sapa ing sun. Ini menunjukkan orang ketiga. Kan qala Imam Syafi'i ini kan orang ketiga. Bukan mutakalim, bukan pembicara atau mukhatab, orang yang diajak bicara. Yaitu yang ditulis oleh Rabi ibn Sulaiman, menceritakan kepada kami Asy-Syafi'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Bicara tentang ayat wudu. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Idza qumtum ila sholat," yang disuruh melakukan wudu itu siapa? Apabila kamu sekalian mau mengerjakan sholat, yaitu orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, atau orang-orang yang beriman ya. Tapi wudu itu pakai apa? Medianya misalnya. Pakai debu atau pakai air atau pakai apa? Kata Imam Syafi'i ya wudu itu ya pakai air gitu. Kemudian air itu macamnya apa saja gitu. Apakah
air teh itu bisa digunakan untuk wudhu. Nah, sehingga muncul yang maksudnya air di sini air yang masih asli yang disebut air mutlak itu. Air mutlak itu apa saja? Imam Syafi'i menjelaskan di antaranya ma'us sama, yaitu air langit, ma'ul anhar, air sungai, wal abar, air sumur, wal kilat, yaitu air yang mengendap di pegunungan, atau ada yang mengartikan ini ya sumber mata air. Wal bihar al adab min jami'ihi, air sungai yang tawar ataupun yang asin. Berarti ada air langit, air sungai, air sumur, sumber mata air, kemudian air laut. Kemudian berikutnya di Mukhtasar Al-Muzani bicara juga tentang air. Tapi di sana ada air yang tidak disebutkan di kitab Al-Um. Misalnya ada auberdin, ausaljin, ada air embun, ada air salju. Kemudian baru disimpulkan. Misalnya kitab yang populer di kalangan mazhab Syafi'i yaitu kitab Takrib atau Matan Abi Suja. Ini kalau orang-orang kuno itu pasti ngaji, Pak. Soalnya terjemahannya banyak ya. Al-miyah allati yajuzu biha tadhhir sabumiyah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ma'us sama, yaitu air langit. Ada enggak di kitab Al-Um dan Muzani? Ada. Ma'ul bahri ada, yaitu air laut. Ma'un nahri, air sungai ada. Ma'ul bi'ri ada, wa ma'ul ain ada, wa ma'ul salji, wa ma'ul barad. 7 itu ada. Maksudnya ini kan apa? Kitab-kitab mazhab itu mulai dispesifikasikan. Dulu Imam Syafi'i itu kalau bicara masih umum gitu. Tapi sama Syafi'iyah dispesifikasikan. Maksudnya itu apa? Karena orang bermadzhab itu menjadikan pendapat para ulama itu kayak teks syariat. Kayak Al-Quran itu kan ketika menjelaskan sesuatu pasti mujmal. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak pernah dijelaskan tata cara sholat. Kita baru tahu kaifiatus sholat lewat hadis. Dan kitab mazhab juga semacam itu dulu. Imam Syafi'i mungkin statementnya umum, itu mulai dispesifikasikan terus gitu atau diperinci. Itu namanya apa? Sampai muncul mazhab. Karena waktunya nggak mungkin, Mbak. Ini sekedar pengantar aja, gambarannya gitu. Nanti detailnya ya kajian khusus. Tapi kajian khusus ya malah bingung misalnya. Lebih baik setengah-setengah ya Pak, kayak bingung. Dan di pesantren ada hierarki trilogi kitab fikih pesantren, Pak. Yang pasti diawali dengan fathah. Ada Fathul Qarib Mujib, ini tingkatan yang paling rendah. Fathul Mu'in menengah. Fathul Wahab paling atas. Ini jenjang yang harus dilalui. Oke. Yang paling bawah, di bawah apa? Fathul Qarib Mujib ada Sulam Safinah. Ini orang Jawa, orang kuno pasti ngajinya ini, Pak. Sekarang masih ya? Kalau enggak ya berarti Hadoroh NU, peradaban NU luntur. Sulam Safinah, ada Safinatun Najat, ada Sulam Taufik. Ini sudah diterjemahkan pakai pegon. Alhamdulillah, alhamdulillah utawi sekali puji iku lillah kedue Allah Rabbil Alamin kang mengirani wong ngalam kabeh. Ini dulu ngaji dulu semacam ini, Pak. Ini mengikuti mazhab Syafi'i. Meskipun tidak ada dalilnya, tapi paling tidak jenengan tahu rukun sholat. Rukun sholat, arkanus sholat ada berapa? Sab'ata asyara, ada 17. Di antaranya apa? Takbiratul ihram. Ini faedahnya Sulam Safinah. Meskipun rukun sholat itu nanti kalau kita ngaji tarjih ada yang maksudnya ada yang sesuai dengan mazhab Syafi'i, ada yang tidak. Kemudian dijelaskan kenapa takbiratul ihram itu rukun. Meskipun dengan kalau ditanya takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Dan kenapa rukun? Pokoknya kita rukun. Dalilnya apa? Enggak tahu. Enggak ciri Sulam Safinah rukun. Pasti rata-rata jenengan semacam itu. Iya kan? Mungkin dai saja saya tanya gitu ya nggak bisa jawab. Makanya pentingnya ngaji. Kenapa
bilang takbiratul ihram itu rukun, susah Pak jawabnya. Pokoknya ya ikut mazhab. Berarti kalau orang Muhammadiyah ditanya takbiratul ihram rukun atau enggak rukun, dan kenapa? Mazhab Syafi'i semacam itu, paling bilangnya semacam itu. Kenapa kok rukun? Karena di hadis musik sholat tahu, ketika ada sahabat yang melakukan sholat berapa 3 kali terus salah, Rasulullah bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbir. Ini yang disebut takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian disuruh baca sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya Al-Fatihah. Tapi kalau pun jadinya bantah, enggak. Yang paling mudah itu kulhu. Buktinya apa? Kulhu welek itu buktinya. Tapi masalahnya tidak semua orang setiap sholat baca kulhu. Tapi kalau Al-Fatihah pasti. Nah, sehingga tadi semua dalam hadis ini menjadi rukun. Takbiratul ihram rukun, Al-Fatihah rukun. Yang tidak disebutkan di hadis ini posisinya sunnah. Kita semakin tahu. Dan perumusan madhab itu kadang penting untuk kita pertimbangkan, sehingga majelis takjid tidak pernah menyepelekan kitab kuning. Tapi kalau menjadikan kitab kuning acuan mutlak, apalagi tidak disebutkan dalil, itu memang tidak dilakukan. Oke, berikutnya. Kalau kita lihat bagaimana Bahyai Ahmad Dahlan, background keilmuannya bagaimana? Sebenarnya buku yang membahas tentang pemikiran dan kehidupan Bahyai Ahmad Dahlan. Bukunya ini kecil Pak ya. Kalau bisa jangan beli ya, yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid, yaitu murid termudanya Bahyai Ahmad Dahlan. Bukunya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Buku ini penting karena Bahyai Ahmad Dahlan itu kan tidak menulis kitab atau buku. Kalau kita fikih jilid 3 yang sering dibilang oleh itu disponsorkan Pak, atau dipromosikan ya, sampai di Bojonegoro sering Pak itu ditalun di pondok Abu Haris mana? Dander, kemudian katanya kemarin juga di Darussalam. Itu terus. Tapi itu kan klaim belaka. Kita fikih jilid 3 itu enggak ada keterangan kalau penulisnya siapa? Bahyai Ahmad Dahlan. Kan pernah kita bahas ya. Ini kan sampulnya atau kolofonnya kalau kajian manuskripnya. Kan betul diterbitkan oleh Taman Pustaka. Tapi nggak ada penjelasannya kalau yang nulis Bahyai Ahmad Dahlan. Coba kitab fikih jilid 3 dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Mana kalau ada keterangannya Bahyai Ahmad Dahlan? Itu kan kesimpulan yang dipaksakan. Dan buku ini kan terbit 1924. Ada yang mengatakan 1925. Ada Bahyai Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? 1923. Ya, buku ini diterbitkan atau dipublish pasca meninggalnya Bahyai Ahmad Dahlan. Tapi kalau Taman Pustaka ya apa Pak? Marzuki lali kan, mungkin dia nggak baca sejarah. Bahyai Ahmad Dahlan meninggal itu mungkin dia nggak tahu juga. Sementing kan ini dikarang nanti ketuanya ini Muhammadiyah bagian Taman Pustaka ini udah berarti Bahyai Ahmad Dahlan ikut andil ya, gitu. Mungkin gitu. Oke. Nah kalau kita lihat buku-buku yang dipelajari dan ditelaah oleh Bahyai Ahmad Dahlan, menurut keterangan Kiai Haji Raden Hajid, ini penting, ini saksi hidup ya. Karena beliau ini yang tahu apa yang diajarkan oleh Bahyai Ahmad Dahlan dan buku-buku apa yang ia baca. Kata beliau, ya kitab-kitab yang dibaca oleh Bahyai Ahmad Dahlan itu kayak kitab-kitab yang umum dikaji dan dipelajari oleh kebanyakan ulama di Indonesia atau ulama Mekah. Karena ketika itu kan ada, kalau mohon maaf ini agak tinggi sedikit ya. Ada Profesor Azumardi Azra itu kan menulis buku Jejaring Ulama
Nusantara. Artinya sanad keilmuan ulama Nusantara itu ya di Mekah itu, makanya disebut Jawiyin. Jawiyin itu bukan orang Jawa, artinya orang Nusantara atau Asia Tenggara. Makanya kalau tulisan Pegon Melayu itu orang Malaysia, Pak. Ini kalau kita nggak jalan-jalan ya nggak pernah tahu, Pak. Saya ngomong ini karena teman saya banyak dan saya juga pernah ngajar mahasiswa Malaysia. Itu bilang huruf Jawi. Jawi itu maksudnya huruf Pegon. Tapi Jawi itu bukan Jawi kita, ayo Jawi Nusantara. Makanya banyak buku namanya Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjari dari Banjar itu. Itu buku fikih dalam tulisan Melayu yang sampai sekarang masih ada dan masih dikaji itu, dan saya punya itu bahasa Melayu tapi tulisannya apa? Pegon atau Jawi. Dan kita orang yang belajar bahasa Indonesia kadang juga terpotong sejarah, Pak. Dikira bahasa Indonesia itu langsung muncul dalam bahasa atau tulisan Latin. Yaitu ada kitab-kitab yang dikaji atau yang dipelajari ulama-ulama Indonesia dan Mekah ya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam akidah ya Asy'ariyah. Dalam tasawuf siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering merujuk Ihya Ulumuddin. Kalau jenengan baca itu di sini Mbak Ahmad Dahlan itu sering baca ya. Apalagi yang berkaitan dengan purifikasi jiwa, Pak. Karena Mbak Ahmad Dahlan itu orangnya itu, kalau saya menggambarkan itu khusyuk, kemudian sering kesentuh gitu. Baca sesuatu, apalagi di Ihya itu ada ulama sok ya. Ulama yang dikritik sama Ghazali. Ada ulama yang jahat gitu. Itu saya kritik ulama, makanya kalau kiai ngaji Ihya sampai ulama sok itu ngos-ngosan, Pak, atau aku diri gitu. Padahal kiai itu yang umum menjelaskan, kadang ada kiai yang ekstrim yang menakut-nakuti umatnya, Pak. Tapi kalau nggak dibaca iya sampai ulama sok, kata aku diri yang dikritik. Tapi Mbak Ahmad Dahlan itu, Pak, sering baca kitab Ihya Ulumuddin. Dan ternyata ini yang jarang diketahui, Pak. Mbak Ahmad Dahlan itu juga punya hubungan intelektual atau keilmuan atau sanad keilmuan dengan Said Abu Bakar Shatob, yaitu pengarang Hasyiah I'anatit Thalibin. Ini orang Muhammadiyah sendiri juga jarang, Pak, yang mempopulerkan, apalagi tahu. Orang yang lainnya pun di luar Muhammadiyah juga mungkin jarang tahu. Kitab Hasyiah I'anatit Thalibin, pokoknya kalau kita fikih di Indonesia itu yang terkenal ya Fathul Mu'in. Kemudian Hasyiahnya I'anatit Thalibin. Pokoknya kitab ini kitab yang cukup populer, bestseller andalan ternyata. Dan juga sanad keilmuan ulama Nusantara itu pasti lewat Sayyid Abu Bakar Shatob Dimyati itu. Mbah Hasyim Asy'ari lewat ini, Mbah Ahmad Dahlan juga lewat ini, tapi jarang dipopulerkan. Dan ketika Mbah Ahmad Dahlan belajar ke Sayyid Abu Bakar Shatob Dimyati, karena Sayyid Abu Bakar Shatob Dimyati ini memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Mbah Ahmad Dahlan, itu sampai ditawari suruh mengganti nama. Yang dulu namanya Muhammad Darwis, karena memang sudah budaya ya kalau orang haji itu namanya diganti. Dan di Mesir juga ada tradisi itu, Pak. Kalau orang haji itu namanya diganti. Itu yang ngasih nama itu Sayyid Abu Bakar Shatob Dimyati. Dulu Muhammad Darwis, kemudian diganti siapa? Haji Ahmad Dahlan atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu merujuk pada gurunya Sayyid Abu Bakar Shatob Dimyati, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Zaini Dahlan itu terkenal, Pak. Dan dia juga sering mengkritisi Wahabi. Artinya
Zaini Dahlan itu ulama kalau di Indonesia itu diagung-agungkan juga, karena kan gurunya Said Abu Bakar Sato Dimyati. Dan Said Abu Bakar Sato Dimyati ketika memilih nama Ahmad Dahlan itu memang tafaul itu kan berharap positif kalau Bayi Ahmad Dahlan itu ya mewarisi ilmu gurunya yaitu Zaini Dahlan, makanya namanya Ahmad Dahlan. Oke. Kemudian berikutnya Bayi Ahmad Dahlan itu sangat terbuka, apalagi setelah belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu mazhabnya Syafi'iyah, tapi dia sangat terbuka terhadap kitab-kitab di luar mazhab Syafi'i. Kalau di Nusantara ini kan ada kitab muktabar, Pak, kitab yang otoritatif, sehingga orang pondok pun diwanti-wanti nggak boleh baca kitab di luar yang mereka rekomendasikan. Tapi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, apalagi dulu belum dirumuskan kitab muktabar, Pak, atau Ahlussunnah itu apa kan baru belakang-belakang, Pak. Tapi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini dulu sering baca kitab-kitab apa di luar mazhab Syafi'i atau mungkin di Indonesia di luar Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga baca majalah Al-Manar di Mesir dan seterusnya, sehingga Bayi Ahmad Dahlan terpengaruh ketika itu. Dan Bayi Ahmad Dahlan mulai mengkaji kitab-kitab di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tafsir Al-Manar Rasyid Ridho, majalah Al-Manar, tafsir Juz'ah Muhammad Abduh, kitab Al-Urwah Al-Wuthqa karangan Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Risalah Tauhid Muhammad Abduh. Ini kitab yang saya kaji, Pak, di dokumen Muhammadiyah itu. Dulu orang-orang Muhammadiyah di awal itu pasti baca Risalah Tauhid Muhammad Abduh gitu. Dan HPT kita, Pak, saya ada data itu di Kitabul Iman itu ada nukilan dari Risalah Tauhid Muhammad Abduh. Kitab ini dulu sering dibaca oleh ulama-ulama atau kiai-kiai Muhammadiyah. Tapi masalahnya kitab ini sangat filosofis, Pak. Kalau kita baca mungkin yang terjadi kebingungan. Setelah baca nggak langsung paham. Apalagi kalau kita sudah pragmatis, simpel, Pak. Orang itu pinginnya satu sekali baca ya langsung tahu semuanya, Pak. Satu kali ngaji dengan 5 menit yes pinter kan. Itu pemikiran yang modern itu semacam itu. Nah, sehingga Risalah Tauhid Muhammad Abduh itu mulai tidak menjadi tradisi di Muhammadiyah. Sampai sekarang kan masih jarang, Pak. Mana yang diajarkan di lingkungan Muhammadiyah? Kan nggak ada tuh, nggak ada. Oke. Kenapa, Pak? KMD-nya nggak diajar. Oh, KMD-nya nggak diajar. Jangan juga guru KMD-nya kurang mendalami, guys. Pokoknya baca buku saja gitu. Kemudian kitab-kitab fil bid'ah yaitu Tawassul wal Wasilah Ibnu Taimiyah. Ini penting dibaca Bayi Ahmad Dahlan karena sering berdebat dengan kelompok-kelompok yang pengagum kuburan gitu. Meskipun yang dikritik Muhammadiyah itu bukan ziarah kuburnya. Di HPT kita kan Kitabul Janazah 1936 Muhammadiyah sudah ada babu ziaratil kubur. Apakah Muhammadiyah mengajukan ziarah kubur? Jawabannya iya, zuru al-kubur. Zuru itu kan perintah, Pak. Berziarahlah kamu sekalian al-kuburan kepada kuburan. Untuk apa? Litadkurul akhirah, supaya ingat kematian. Tapi wala taf'alu ma lam ya'dzan bihillah wa rasuluh. Jangan engkau lakukan apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulullah. Kadu'aikumul mayyita, sebagaimana engkau berdoa atau meminta kepada mayit, wa tawassuli bihi ilallah, dan tawassul dengan mayit kepada Allah. Ini kan hadirah Muhammadiyah, Pak. Said Akhil Sirot kan tadi bilang faslun fil jihadi, padahal yang benar babul jihad. Wa huwa fardu kifayatin maratan kulla amin dan seterusnya. Kita di Muhammadiyah juga bisa. Saya tadi zuru al-kubur lidadkurul akhirah.
Ya cumanya penekanannya Pak, kalau orang NU baca gini biasa ya, entah paham atau enggak itu yang menjadi tradisi. Ketibaan Maulid, kitab Mawalid itu kan dibaca Pak, tapi suruh mami yang belum tentu. Kalau Muhammadiyah lebih pada makna, ngapain HBT dibaca teks Arabnya, yang penting kesimpulannya sampai kan selesai. Ini kan dua pemahaman yang beda. Ya sebenarnya ya baik-baik semuanya lah. Kemudian semboyan gerakan Islah Salafiyah. Ini saya akhiri sampai sini. Nah, setelah Bayi Ahmad Dahlan tadi baca kitab-kitab di luar pakem Ahlus Sunnah dalam konteks Nusantara Ahlus Sunnah, karena munculnya gerakan Salafiyah Islahiyah atau gerakan pembaruan. Meskipun ketika kita bicara salaf itu tidak satu salafi yang monolog itu Pak, tapi salafi itu macam-macam ya. Yang intinya gerakan Salafiyah itu jargonnya aruju ilal Quran wa sunnah. Orang disuruh kembali pada Quran dan sunnah. Mana rujuk ini bukan namanya tolak loh. Dulu Muhammadiyah mentalak Quran, sekarang baru rujuk. Kalau kembali, dulu pergi, sekarang baru kembali. Bukan macam itu. Maksudnya apa? Kembali pada Quran dan Sunnah itu maksudnya apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber atau referensi. Artinya kitab kuning itu penting, tapi boleh dikaji ulang atau dicocokkan dengan dalil Quran dan Sunnah. Segala persoalan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, meskipun lewat kitab kuning. Kalau langsung kitab kuning, Quran dan Sunnahnya itu tidak dikaji, itu kadang memunculkan fatwa yang memberatkan juga. Jual beli, nanti kitab kuning bilang ijab qabul harus syafahiyah. Konteks sekarang jual beli itu sudah aplikasi online itu macam-macam Pak. Yang penting kan antakuna apa? Ijaratan antarodin. Antarodin yang penting kan apa? Ada itu. Meskipun tidak ijab qabulnya secara literal atau secara syafahi. Okay. Nah, Bayi Ahmad Dahlan ketika pulang ke Indonesia 18 November 1912 itu mendirikan Muhammadiyah ya. Sebenarnya banyak sumber inspirasi kenapa Bayi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sudah lama Muhammadiyah disebut Wahabi. Tapi sekarang untungnya ada Salafi ini, Muhammadiyah agak bisa mengindo Pak. Kan mereka yang diserang itu sudah tidak disebut Wahabi. Ya, kalau irisan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu memang ada di Muhammadiyah, tapi bukan semua ajaran Muhammadiyah itu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid itu memang kitabnya itu kan kitab populer Pak, untuk memberantas TBCS kan gitu. Tauhid yang benar itu bagaimana? Memang itu dibaca di Muhammadiyah, tetapi tidak semua yang ada di kitab Tauhid itu langsung sama dengan Muhammadiyah. Dan memang Bayi Ahmad Dahlan ketika itu terinspirasi Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan purifikasi di wilayah Hijaz. Karena praktik syirik itu dianggap apa? Dominan, tawasul dan sebagainya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini semangat pembaruan Islam. Kemudian Al-Ustadz Muhammad Abduh itu modernisme Islam. Islam bisa merespon tantangan zaman. Ini Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh pernah tinggal di Prancis, kemudian di Inggris juga, melihat kondisi umat Islam ini kan ketika itu apa? Mundur, tidak maju. Maka statementnya Muhammad Abduh, ra'aitul Islam bidunil muslimin. Saya melihat Islam tapi tanpa orang Muslim. Diucapkan di mana? Di Prancis. Ketika melihat peradaban Barat itu luar biasa, berarti inilah peradaban Islam. Tapi semuanya kafir, tidak ada yang Muslim. Kemudian ketika di negeri Arab, di Mesir, ra'aitul muslimin biduni Islam. Saya sekarang lihat orang-orang Muslim, semuanya Muslim tapi enggak mempraktekkan nilai-nilai Islam. Ya, sehingga gagasan Muhammad Abduh terhadap modernisme Islam ini menginspirasi Bayi Ahmad Dahlan. Syekh Muhammad Rasyid Ridho itu Salafiyah.
Meskipun tadi dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, ini kan 3 serangkai gerakan pembaruan di Mesir. Tapi Muhammad Rasyid Ridho itu penguasaan hadisnya bagus Pak. Tapi kalau Muhammad Abduh itu lebih pada rasionalitas, sehingga banyak hadis yang disebutkan Muhammad Abduh itu dikritik oleh Rasyid Ridho. Dan bahkan Rasyid Ridho itu pernah mengatakan, Syekh saya itu memang tidak ahli hadis gitu. Kemudian syarikat Islam, semangat gerakan Islam Budi Utomo, sistem berorganisasi. Karena Bayi Ahmad Dahlan dulu sebelum mendirikan Muhammadiyah juga ikut pergerakan di Indonesia atau Nusantara. Dan sehingga lahirlah Muhammadiyah. Karena waktunya saya kira sudah selesai atau siang ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Langsung kita tutup saja ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Kalau kita paksakan ya nanti cuma loncat-loncat saja ya. Jadi ngaji pelan-pelan, yang penting ada yang kita pahami dan kita serap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.